Ya, kembali lagi di saham gocapan. Saham BKSL, saham gocapan yang sangat legen. Per Januari ini dia ada pemantauan khusus ya. Pemantauan khusus artinya ini ada dipantau nih sama bursa. Keterangannya itu di sini X perusahaan tercatat di papan pemantauan. Nah, jadi ini jadi sepertinya dan BKSL ini udah turun papan ya. Nah, udah turun papan nih. Ya, udah turun papan. Yang biasanya dia bisa arahnya sampai 30% lebih, sekarang dibatasi hanya sampai 55. Artinya cuma 10% aja ya. Baik, kita bahas di profilnya. Komposisinya seperti ini. Ini sebenarnya masyarakat sangat sedikit ya. Cuma 12%-an lebih dikit. Dari shareholder dari bulan Oktober ini pada pada masuk ya sampai bulan Desember. Jadi pas bulan Oktober itu kalau yang udah paham mungkin ya mereka masuk di awal-awal ya. Nanti saya ceritakan kenapa mereka masuk. Holding company-nya emang seperti ini ya. Untuk insidernya bulan Februari melakukan right issue ya. Jadi tidak ada perkembangan lain setelah bulan Februari. Dan tahu sendiri waktu bulan Februari itu terjadi kenaikan sedikit. Terus bulan selanjutnya ada kenaikan yang sangat tinggi. Kita ke net income untuk kuartal 3-nya keren ya. Walaupun di tahun sebelumnya rugi terus ya. PE-nya minus, book value-nya di bawah 1, EPS-nya ini ada walaupun sedikit, tapi annual kalau yang TTM-nya minus ya. ROE-nya kita lihat ROE-nya juga masih minus ya. Kondisi keuangan, cash ada segini, utangnya segini ya. Cuman asetnya lumayan besar lah asetnya ya. Baik, langsung ke chat. Tapi sebelum kita bahas chatnya, disclaimer on dulu ya. Ini adalah rekaman saya, bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Tapi ini adalah pembelajaran buat saya sendiri dan mudah-mudahan bisa diambil pelajaran buat teman-teman. Jadi sekali lagi ini adalah bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Baik, nah ini waktu right issue tadi tuh ya di bulan Februari ternyata ada kenaikan sedikit. Di hari paling tingginya berapa tuh? Di 54 ya. Terus sempat juga ada kenaikan sedikit. Nah, tapi puncaknya di sini di bulan September ya. Makanya tadi waktu insider itu ketika bulan September, Oktober, November, Oktober ya. Oktober itu kan Septembernya udah naik nih. Makanya di bulan selanjutnya itu mereka udah pada nyicil ya. Nah, jadi kalau yang udah tahu di saham BKSL ini yang saya akan ceritakan itu tiap tahunnya itu suka ada aja gitu loh. Jadi dia kalau bikin right issue sebelumnya naik. Terus ada lagi kenaikan di bulan Mei, Februari. Puncaknya di bulan September. Apakah ini akan terulang lagi? Nanti di bulan Februarinya ada kenaikan, terus bulan Mei-nya juga ada kenaikan, atau bahkan nanti di September apakah ada kan kenaikan.
Nah, kita tidak akan pernah tahu maksud dan tujuan dari emiten ini menaikkan di bulan-bulan itu. Jadi yang mau menaikkan mereka itu ya terserah mereka gitu, market maker mau naikin kapan aja terserah gitu ya. Kita mah sebagai pengikut ya, pengekor ya ikutin aja. Kalau percaya sama emiten ini bakal menghasilkan cuan seperti ini ya ikutin aja. Tapi kalau yang nggak percaya buang aja jauh-jauh, sebagai pembelajaran aja ini ya. Baik, setidaknya saya membuat catatan seperti ini tanggal 28, 29 ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Ini tanggal 28 itu sama 29 itu yang terjadi di sini ya. Ini yang terjadi di sini ketika naik tinggi ya. Seperti di broker summary-nya tanggal 28 Agustus itu adalah seperti ini komposisinya. Jadi ada broker ini di dua yang markup harga ya. Nah, yang jualannya ini ya. Jadi kita harus ingat nih broker ini nih ya. MG, CP sama AZ ya. Kita ingetin nih broker ini ya. Sama broker ini nih. Ya, ingetin ya. Baik, lanjut ke tanggal 29-nya. Tanggal 29-nya berbalik ya. Kemarin tanggal 28 ini yang angkat. Ini yang nampung ya. Tapi ini tetap nih, ini masih nampung nih. Nah, di chartnya seperti ini. Jadi pas dinaik, ini naik banget, naik tinggi banget kan. Langsung ada gap up, langsung ke atas, tapi dibanting lagi ya. Langsung dibanting lagi ke area sini, sempat ditarik sebentar. Nah, pas kejadian jatuhnya di sini tanggal 4 Oktober ya. Sampai tanggal kemarin 17 ya, 4 sampai 17, lihat komposisinya seperti ini. Jadi yang kemarin naikin ya, mungkin ini sebagian kan bukan walaupun ini istilahnya broker ini, tapi sebagian juga kan bukan market maker aja kan, ada juga yang retail-retail seperti kita yang mempunyai broker di sini. Mungkin mereka udah nahan harga juga biar nggak kemana-mana, akhirnya diganjel. Bisa jadi seperti itu, atau emang mau cut loss, kita nggak pernah tahu. Tapi broker ini dia masih ada ya, nih masih ada ya. Terus akumulasi ya, kemarin kan yang ngangkat ini sama ini nih ngangkat ya. Ini juga jualan, broker ini nih YP itu jualan. Tapi sekarang dari tanggal 4 Oktober itu, dari mulai penjatuhan di sini nih sampai sini tanggal 17 Januari 2024 udah mulai berupaya untuk akumulasi walaupun sedikit. Kalau kita tarik dari semenjak diangkatnya di sini nih ya, sampai Januari sampai sini, komposisinya seperti ini. Jadi ini itu berusaha untuk kumpulin terus barang ya. Ini juga belum keluar, ini juga belum keluar semuanya. Yang ngangkat waktu tanggal 28 adalah ini ya, sama broker CP yang ini nih, sama Aziz yang jualan. Nah, IP juga kan jualan, tapi sebenarnya waktu tanggal 28 itu mereka itu masih banyak barang. Ini hanya sampai 3 juta lot ya, tidak mungkin istilahnya membuang barang dengan mudah sebesar ini gitu loh, tidak mungkin ya. Karena itu akan pelan-pelan, pasti akan pelan-pelan. Nah, seperti inilah kejatuhannya. Nah, yang menarik lagi di sini nih ya, kita tuntaskan dulu ya untuk broker summary-nya ya. Ini untuk tanggal 2 sampai 16, sekarang tanggal 17 ya. Nah, ini tanggal 17. Komposisinya seperti ini ya. Jadi untuk bulan Januari ini 2024 itu broker ini nih ya masih tetap nampung. Ini juga masih tetap nampung. Ya, sebagian ini yang nahan harga juga. Ya. Ini sebenarnya saya yakin ini nahan harga ini. Jadi biar nggak kemana-mana ditahan, atau keyakinan yang lain bahwa ini adalah orang-orang yang sudah putus asa, ada yang di sini
Kan tidak semua market maker itu megang satu broker ya, dia bisa nyaru sebagai broker lokal juga. Emang brokernya broker lokal, untuk market makernya adalah broker lokal. Kita tidak akan pernah tahu ya. Baik. Nah, yang menarik lagi ada di pasar nego ya. Di pasar nego kejadian tanggal 4 sampai tanggal 17 ini ya. Nah, jadi broker ini kan nampung terus nih. Ada pemindahan kekuasaan ya. Dari broker ini kan yang jualan nih langsung ke ini. Saya yakin disinyalir, nah ini adalah partner mereka ya. Karena ini terjadi di tanggal 4 semenjak kejatuhannya. Nah, jadi ini ada kong kali kong antara ini sama ini. Jadi saya yakin BKSL ini akan diangkat, dan saya yakin BKSL ini akan di-up lagi. Cuman untuk up yang sekarang sampai notasi khususnya kelar ya, mungkin bisa diangkatnya hanya sampai 55 aja ya. Tapi mudah-mudahan notasi khususnya cepat diselesaikan, bisa arah lagi sampai 30%. Nah, yang paling menarik itu saya sebenarnya ini nih. Ini kan saya mempunyai diagram untuk foreign sama lokal. Nah, yang foreign itu yang warna ini nih, yang warna biru ini nih, dia naikin terus tanpa ngebuang barang. Nah, semenjak di sini dia turun sedikit banget, cuma sedikit. Tapi terus dia tidak melakukan aksi apa-apa, diem aja. Nah, dari bandar volume juga ngangkat, ngeluarin sedikit, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Artinya apa? Artinya mereka masih percaya dan menunggu momen yang tepat. Nah, seperti di sini nih. Ini broker foreign ya. Net buy sama net sell di sini nih. Kalau yang ini kan buy banget. Nah, ini istilahnya maaf, ini kan bandar volume lokal nih ya, volumenya itu gede banget. Nah, ini foreign nih, foreign itu belum melakukan apa-apa ya. Ini foreign itu belum melakukan apa-apa sampai sekarang, itu belum ngejual sama sekali itu. Ini walaupun ngejualnya dikit-dikit aja ya, mungkin untuk nahan harga juga ya, karena yang nguasain barang itu kan bukan retail gitu. Retail mah hanya coba-coba aja biar cepat keluar gitu ya. Kalau market mah dia sabar, dia ngejaga harga biar nunggu momen yang tepat, dang gitu kan. Makanya nanti biasanya kalau yang udah FOMO ya beli di sini, akhirnya nyangkut lagi gitu kan. Tapi kalau yang istilahnya udah tahu saham ini, makanya tadi semenjak bulan September, Oktober, November, Desember itu udah banyak yang nyicil di sini ya. Nah, ya mudah-mudahan saham ini cepat diangkat ya. Satu lagi ini, saya kan punya yang namanya frequency analyzer. Nah, entah kebetulan ataupun tidak, jadi setiap ada frequency analyzer di sini nih, contohnya di sini ya, beberapa hari ada pergerakan ya. Kalau kata keterangannya sih frequency analyzer itu ada smart money gitu ya. Nah, nggak lama dari situ beng ya, dia ada pergerakan beng. Tapi di sini enggak nih, ada pergerakan tinggi kempes lagi, pergerakan tinggi lagi kempes lagi. Tapi terakhir di sini nih, waktu bulan Januari ini kan, Januarian ya, Januari tanggal 10 nih, ada frekuensi tinggi banget ya. Walaupun ini kempes lagi, biasanya nggak lama nih ya. Mudah-mudahan harapan kita sama-sama BKSL ini lebih menarik lagi dan cepat diangkat ya. Mungkin itu aja, mungkin ada yang terlewat, silahkan di komen di bawah, silahkan ya. Mungkin dari saya itu aja.
Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk berinvestasi di saham gocapan lebih bijak lagi. Kalau yang tidak suka ya jangan. Ini kan perlu memang kesabaran yang paling tinggi gitulah. Untuk menguji kesabaran sebenarnya di sini bisa latihan gitu di saham gocapan itu. Baik, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman menganalisis sebuah saham gocapan. Tidak selamanya saham gocapan itu tidur, dan tidak selamanya saham gocapan itu sudah diangkat lagi tapi ditidurin lagi. Pokoknya lika-liku saham gocapan luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton di channel Saham Gocapan ID ini. Jangan lupa, bila ada cuan, ingat nih, bila ada cuan ada sebagian harta kalian yang harus dibagikan ya buat kaum duafa, itu jangan lupa. Dan ambil secukupnya, jangan banyak-banyak ya, ambil secukupnya. Baik, gitu aja. Ciao.